paguyuban berbagai wisata bahari yang memiliki panorama bak surga. Flores memiliki surga wisata sejuk di dataran tinggi yang dikenal dengan Danau Ranamese. Tempat wisata di Manggarai ini bukan hanya sekedar tempat wisata, tetapi juga menyimpan sejarah menarik di masa lampau. Danau Ranamese terletak di dalam kawasan Taman Konservasi Alam Ruteng yang dikelola langsung oleh Kementerian Kehutanan. Secara administratif, Danau Ranamese berada di Ranamese, Gololoni, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, berada di sekitar 25 km dari Ruteng. Tempat wisata Danau Ranamese tidak susah dijangkau karena lokasinya berada di tepi jalan Trans Flores, sehingga untuk mengunjunginya hanya perlu berhenti dan menepi dalam perjalanan. Mendekati wilayah Danau Ranamese, anggapan bahwa Flores cenderung gersang akan sirna seketika. Danau ini diapit oleh Gunung Mondosabu 2.400 mdpl yang merupakan puncak tertinggi dalam pegunungan Ruteng, dan Gunung Ranaka 2.140 mdpl sebagai puncak tertinggi kedua. Jauh dari pemukiman dan berada tersembunyi di tengah gunung, Danau Ranamese merupakan angin segar bagi wisatawan yang sedang dalam perjalanan jauh. Memasuki kawasan Danau Ranamese, udara sejuk akan menemani siapapun untuk melewati hutan lebat sebelum sampai di area parkir. Sekitar 1 km menjelajahi kawasan hutan akan ditiba di mana di danau ini sangat indah dan sejuk. Asal mula Danau Ranamese. Danau Ranamese terbentuk karena letusan gunung berapi Namparnos atau dikenal dengan Gunung Ranaka yang diperkirakan terjadi sekitar 400 tahun yang lalu. Erupsi yang hebat itu mengakibatkan kawah yang ada di gunung api tertutup air membentuk danau, hingga bagian tepinya terlihat curam. Danau purba ini layaknya Danau Kelimutu yang terbentuk dari kawah Gunung Kelimutu yang fenomenal di Ende. Legenda Danau Ranamese. Ada dua versi tentang asal mula Danau Ranamese. Yang pertama, seseorang pemburu bernama Empo Mese yang setelah berburu pagi siang malam tidak mendapatkan satu ekor pun binatang. Dia naik ke atas pohon di tengah lembah dan ketika melihat ke bawah, melihat ada gemerlap cincin emas. Namun ketika turun, cincin emas itu hilang. Dia berulang kali melakukannya dan tetap sama. Kemudian ketika cincin itu terlihat lagi, dia melempar tombak ke tengah cincin dan turun lagi. Ketika tombaknya dicabut, bukan cincin yang tertarik, tapi air. Makin lama makin besar hingga menenggelamkannya. Kepala Empo Mese menjadi batu yang diangkat bidadari dari dasar danau ke daratan. Versi yang kedua, ada dua danau yang dihuni makhluk halus, yaitu Danau Ranamese atau danau kecil dan Danau Ranahenbok atau danau besar yang terletak di Golorutub. Penghuni Danau Ranamese dan Danau Ranahenbok berperang. Penghuni Ranamese pun minta bantuan manusia karena nyaris kalah. Pasukan manusia menang dengan mudah karena senjata yang digunakan Ranahenbok adalah belut. Dalam pandangan makhluk halus adalah tombak. Manusia menebas belut itu dengan parang. Kekalahan penghuni Danau Ranahenbok dibayar dengan menukar Danau Ranamese menjadi lebih luas. Danau Ranamese terletak pada ketinggian 1.200 mdpl dan memiliki kedalaman sekitar 43 meter dengan luas sekitar 5 hektar. Danau Ranamese menjadi danau terbesar di Manggarai. Danau yang dikelilingi oleh hutan lebat dan subur ini menghadirkan hawa dingin.
sejuk dan menyegarkan. Air danau yang sedingin es melengkapi nuansa dingin khas pegunungan. Kawasan Danau Ranamese banyak dihuni oleh burung samoyong atau engkolong yang merupakan burung endemik Nusa Tenggara dan dikenal dengan debu sakicauan. Selain itu, terdapat juga burung kipasan Flores, anis Nusa Tenggara, dan puluhan burung lainnya. Selain wisatawan, danau berwarna khas hijau ini juga digunakan warga sekitar untuk memancing ikan nila dengan rakit kayu sederhana yang ditambahkan pada akar-akar pohon. Ada angsa liar yang berenang dan terbang rendah melintasi danau menjadikan pemandangan alam yang nyaris sempurna. Melihat aktivitas beberapa warga lokal ini jadi terasa damai, terlebih jika kabut sudah menyelimuti permukaan danau yang tenang di tengah hutan lebat yang jauh dari pemukiman. Dingin-dingin empuk. Biasanya sebelum siang danau sudah tertutup kabut. Danau Ranamese terkenal dengan kesejukan di celah hutan yang hijau, tetapi juga sebagai rumah bagi aneka burung. Tidak hanya itu, Danau Ranamese memiliki banyak keanekaragaman hayati. Beragam spesies flora dan fauna yang di dalamnya, termasuk sekitar 250 spesies burung, jenis ikan, mamalia, dan hutan tropis ada di dalam kawasan Danau Ranamese. Kesunyian Danau Ranamese menjadi tempat bagi burung-burung untuk unjuk suara dengan kicauan yang tak pernah habis. Sungguh harmoni alam yang begitu mendamaikan. Danau Ranamese bukan hanya sekedar tempat wisata yang menenangkan wisatawan ataupun tempat bagi para fotografer berburu satwa endemik, tetapi juga para muda-mudi Nusa Tenggara yang ingin sekedar berfoto selfie. Sekian tentang Ranamese, terima kasih.